Shalom saudara-saudara, kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap hari yang Tuhan jadikan adalah hari yang baik buat setiap kami. Hari di mana kami merasakan rahmat-Mu yang selalu baru. Kami merasakan kasih-Mu yang selalu baru Tuhan setiap pagi. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu untuk Engkau berfirman buat setiap kami. Biar Engkau Tuhan Allah yang menyelidiki hati kami akan kedapatan bahwa hati kami adalah hati yang siap untuk ditabur oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan share kepada saudara tentang judul khotbah yang saya beri judul Ujian Hati. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang hati, saya percaya bahwa kita semua tahu bahwa di dalam 1 Samuel firman Tuhan berkata bahwa Tuhan manusia itu melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati kita. Kenapa melihat hati itu penting, saudara? Kenapa? Karena sumber banyak dari berbagai persoalan itu berasal dari hati kita. Dan Tuhan sangat peduli dan Tuhan sangat mementingkan tentang apa yang ada di dalam hati kita. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memang menyelidiki hati dan menguji batin. Dan Dia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya, setimpal dengan apa yang menjadi tingkah langkahnya, firman Tuhan berkata. Dan seperti kita ketahui juga, kebenaran tentang hati, bahwa waktu Tuhan melihat hati kita, apa yang menjadi bagian dari dalam kehidupan kita adalah di dalam Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Tuhan adalah Tuhan yang menyelidiki hati, dan bagian kita adalah menjaganya dengan segala kewaspadaan. Dan sekali lagi firman Tuhan tadi berkata bahwa karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita menentukan kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, di dalam Alkitab ada 3 jenis hati yang kita perlu perhatikan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9, mari kita lihat bersama-sama. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 9. Jenis hati yang pertama kita lihat, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Jenis hati yang pertama adalah deceitful heart atau hati yang licik, saudara. Dan saya percaya bahwa hati yang licik ini dimiliki oleh orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Karena saya percaya juga di dalam Yeskil pasal yang ke-37 firman Tuhan berkata Dia sudah memberikan kepada kita hati yang baru. Nah, kenapa kadang-kadang kita bisa memiliki hati yang licik atau hati yang merosot di dalam terjemahan yang lain? Itu disebabkan karena mungkin ada bagian dari hati kita yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga pemikiran-pemikiran kita masih pemikiran-pemikiran yang licik. Tapi syukur kepada Tuhan, saya percaya jenis hati yang pertama ini mungkin kita sudah tidak miliki lagi. Karena ini adalah milik dari orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, kita juga perlu menyerahkan seluruh hati kita kepada Tuhan, supaya hati yang licik ini tidak menjadi bagian dari dalam kehidupan kita. Yang kedua, jenis hati yang kedua adalah divided heart atau hati yang mendua, saudara. Kalau tadi yang pertama adalah hati yang licik, hati yang dikatakan merosot atau disebut merosot itu dari sisi akhlaknya. Mereka punya keinginan-keinginan jahat dan sebagainya. Tapi yang kedua adalah orang-orang yang mungkin sudah mengenal Tuhan, tetapi hatinya mendua. Kadang karena arus dunia mereka lebih condong kepada dunia. Kadang mereka juga ingat Tuhan sehingga mereka akhirnya berbalik kepada Tuhan.
Nah, Tuhan tidak suka dengan hati yang mendua ini, saudara. Karena firman Tuhan berkata di Yakobus bahwa hati yang mendua itu, orang itu nggak akan mendapatkan apa-apa di dalam kehidupannya. Yakobus pasal 4 ayat 8 berkata, sucikan hatimu hai yang mendua hati, karena Tuhan nggak senang dengan hati yang mendua. Firman Tuhan juga berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24, kamu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita harus pilih salah satu. Hati kita nggak bisa terbagi. Kita harus pilih salah satu. Kita mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada yang lain. Dan jenis hati yang ketiga yang saya mau sampaikan pada saudara adalah divine heart atau hati yang suci. Nah, berbicara tentang hati yang suci inilah, maka untuk kita bisa memiliki hati yang suci, ada ujian hati yang kita harus alami. Karena saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menginginkan untuk kita semua memiliki hati yang suci. Apa kira-kira kriteria dari hati yang suci ini, saudara? Yang pertama, hati yang suci itu adalah berbicara tentang orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Hati yang suci di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Dan saya percaya juga, saudara juga mestinya tahu bahwa kerendahan hati itu diuji. Makanya di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa di dalam waktu bangsa Israel kenapa harus melewati padang gurun adalah hal yang pertama, tujuan kenapa mereka harus berkeliling, ya, mengalami pencobaan demi pencobaan dalam hidupnya. Tujuan pertama adalah untuk merendahkan hatimu. Untuk kita memiliki hati yang suci, ya, hati yang murni. Maka hal yang pertama, ciri-ciri orang yang punya hati yang murni adalah memiliki kerendahan hati. Dan butuh proses untuk kita bisa memiliki kerendahan hati, saudara. Karena seringkali kita berusaha untuk memakai kekuatan kita sendiri. Seringkali kita merasa mampu untuk melakukannya. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal yang ke-4 sekali lagi, Tuhan itu menentang orang yang congkak, tetapi menyukai orang yang rendah hati, saudara. Mari kita selidiki hati kita, bahwa untuk kita memiliki hati yang murni, ciri-ciri yang pertama adalah kita memiliki kerendahan hati. Dan oleh sebab itu akan ada terjadi proses demi proses untuk supaya hati kita murni. Proses kerendahan hati yang kita harus alami. Dengan adanya begitu banyaknya masalah yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, saya semakin menyadari begini bahwa tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan kita. Apa yang kita bisa sombongkan di hadapan Tuhan kita? Kemampuan kita semuanya nggak akan terjadi, saudara. Apa yang kita miliki itu juga nggak akan berarti apa-apa, saudara. Hari-hari ini di tengah pandemik yang begitu luar biasa melanda, saudara. Barusan minggu lalu saya kehilangan orang tua saya dan saya berusaha waktu itu, ya. Saya berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat orang tua dengan segala macam daya upaya supaya orang tua saya bisa sembuh, supaya papa saya bisa sembuh. Dan semua nggak bisa, saudara. Ya. Semua nggak bisa. Dengan segala cara semua nggak bisa. Saya merendahkan diri saya untuk saya berdoa, Tuhan biar itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kadang-kadang ujian dari kerendahan hati adalah lebih menuju ke arah begini, saudara. Bahwa apakah kita benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan benar-benar memasrahkan seluruh kehidupan kita, dan kita bisa berkata, Tuhan tahu yang lebih baik dari saya. Kehendak Tuhan itu yang lebih baik, rencana Tuhan itu yang terbaik, dan butuh kerendahan hati untuk mengakui itu, saudara. Karena kadang-kadang akhirnya kenapa orang sering protes sama Tuhan terhadap sesuatu yang dia tidak inginkan. Karena orang tersebut merasa bahwa dia berhak menerima yang baik-baik dari Tuhan. Dan dia merasa tidak layak untuk menerima sesuatu yang buruk dalam tanda kutip dari Tuhan. Dan butuh kerendahan hati untuk kita bisa berlutut bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Jadi hati yang murni, ciri-ciri yang pertama adalah kerendahan hati. Dan sekali lagi, semuanya butuh proses, semuanya butuh ujian.
Karena kenapa Tuhan menginginkan orang memiliki kerendahan hati? Karena kerendahan hati itu punya dampak yang luar biasa di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan berkata bahwa orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan suka sekali, Tuhan senang sekali dengan orang-orang yang rendah hati. Itu ciri-ciri orang yang murni hatinya yang pertama, saudara. Ciri-ciri yang kedua adalah orang yang murni hatinya adalah orang yang hatinya itu tidak terbagi oleh apapun juga. Tadi ciri-ciri hati yang kedua adalah divided heart atau hati yang terbagi. Dan tapi ciri-ciri yang murni, hati yang murni adalah hati yang tidak terbagi, saudara. Hati yang benar-benar utuh. Apa maksudnya hati yang tidak terbagi? Ya, Daud pernah berdoa di dalam Mazmur, berikan aku undivided heart, hati yang tidak terbagi, hati yang utuh. Apa maksudnya hati yang utuh? Adalah hati yang benar-benar percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Hati yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Hati yang tidak terbagi-bagi oleh apapun juga, tidak terpisah, terbagi, kadang ikut dunia, kadang enggak. Ya. Hati yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga, saudara. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, orang tersebut tetap percaya kepada Tuhan. Di masa-masa yang sulit seperti ini, saudara, banyak orang mulai tergoyahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang tergoyahkan apanya? Hatinya, saudara. Bahwa kadang-kadang begitu masalah datang di dalam kehidupannya, maka kita mulai mudah goyah. Kita nggak bisa menyerahkan lagi sepenuhnya. Kita nggak percaya lagi sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah pandemi yang begitu luar biasa ini. Hampir setiap hari saya mendengar kabar teman saya, orang tua teman saya, atau siapapun yang dekat dengan saya, itu dipanggil Tuhan satu persatu karena masalah pandemi ini, saudara. Dan kadang-kadang hati ini begitu sesak, saudara, rasanya. Dan saya mulai berdoa, saudara, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dan saya menemukan jawabannya bahwa kita harus tetap percaya. Kita lebih mempercayai Tuhan yang kita sembah daripada mempercayai perasaan kita sendiri. Ya. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, itu percaya bahwa kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik di dalam kehidupannya. Saya pernah share kepada saudara tentang iman. Bahwa iman adalah bukan hanya berarti kita mempercayai yang terbaik itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi iman yang murni, iman yang sejati adalah iman yang percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu merancangkan yang terbaik. Di dalam Ibrani pasal ke-11 ayat 39-40 firman Tuhan berkata, walaupun mereka nggak memperoleh apa yang diinginkan, mereka nggak memperoleh apa yang mereka doakan, tetapi mereka percaya bahwa mereka beroleh yang jauh lebih baik. Artinya begini, saudara, hati yang percaya, hati yang penuh, hati yang tidak terbagi adalah hati yang percaya bahwa apapun yang terjadi, kehendak Tuhan itu selalu baik buat kehidupannya. Tuhan mencari orang-orang yang benar-benar percaya penuh kepadanya. Hati yang tidak terbagi oleh apapun juga. Yang ketiga, ciri-ciri hati yang murni adalah hati yang bersungguh-sungguh. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat ke-9 firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, hendak mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya. Untuk melimpahkan kekuatannya. Dia mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati. Dan sekali lagi, semuanya akan melewati ujian demi ujian. Masalah, pencobaan itu adalah bentuk dari ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita untuk melihat hati kita. Sekali lagi, apakah kita bisa merendahkan hati kita? Yang kedua, apakah hati kita tidak terbagi oleh apapun? Masalah tidak menggoyahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, pada waktu masalah datang, pada waktu ujian datang dalam kehidupan kita,
Pertanyaannya, apakah kita masih tetap bersungguh-sungguh hati kepada Dia? Karena bersungguh-sungguh hati, firman Tuhan tadi berkata bahwa mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi, hendak melimpahkan kekuatannya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Banyak orang hari-hari ini berkata, saya udah gak tahan lagi, saya udah gak sanggup lagi, saya udah gak mampu lagi menghadapi kehidupan ini. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan mau melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Bersungguh-sungguh hati seperti apa? Orang yang terus-menerus berusaha mencari Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Orang yang terus berusaha mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, apapun yang terjadi. Tuhan senang sekali, bukan hanya dengan orang yang rendah hati. Tuhan senang bukan hanya dengan orang-orang yang hatinya tidak terbagi oleh apapun juga. Tetapi Tuhan juga sangat senang kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Tuhan mencari itu. Ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab yang Yesus ajarkan. Perumpamaan tentang janda miskin yang misalnya berusaha membela perkaranya di hadapan hakim. Jadi janda miskin itu dikatakan karena setiap hari, karena setiap hari janda miskin itu datang mengetuk pintunya, maka hakim itu akhirnya membela perkaranya. Itu ciri-ciri orang yang bersungguh-sungguh hati, saudara. Apa dampak dari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati? Kalau tadi dampak dari kerendahan hati adalah ganjaran kerendahan hati mendatangkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang yang percaya penuh kepada Tuhan itu tidak akan dikecewakan. Orang yang memiliki iman penuh kepada Tuhan itu tidak akan dikecewakan. Tapi orang yang bersungguh-sungguh hati punya dampak yang luar biasa juga, saudara. Bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh hati, firman Tuhan berkata, yang pertama tadi dia mendapatkan kekuatan. Amos pasal yang kelima, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hatinya, dia akan memperoleh kehidupan dalam hidupnya. Tetapi apa yang menjadi upah atau berkat dari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati? Kalau tadi yang pertama, orang-orang yang bersungguh hati akan mendapatkan kekuatan. Dia akan bisa menang atas semuanya. Pada waktu orang tua saya mau dipanggil oleh Tuhan, saudara, kami mencari rumah sakit. Lebih dari 25 rumah sakit itu ditolak semua. Lebih dari 25 rumah sakit itu ditolak semua, dan saya berdoa setiap kali dari rumah sakit ke rumah sakit, saya berdoa supaya paling tidak papa saya bisa diterima di rumah sakit tersebut. Saya berdoa kepada Tuhan, saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kadang-kadang kemudian saya mulai diingatkan bahwa manusia itu kalau ada butuhnya aja mulai bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Saya mulai mendapatkan teguran itu, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya akan terus cari. Saya akan terus cari. Dan saya bilang saya butuh mujizat. Dan puji Tuhan mujizat terjadi. Ya. Hari berikutnya papa saya bisa mendapatkan rumah sakit. Tetapi walaupun akhirnya papa saya dipanggil oleh Tuhan, tapi saya sangat bersyukur, bukan bersyukur apapun, tapi saya bersyukur bahwa akhirnya papa mendapatkan perawatan yang layak. Papa bisa masuk rumah sakit. Itu buat kami adalah mujizat. Tapi kemudian Tuhan ingatkan. Tuhan ingatkan kepada saya, kapan terakhir saya memang benar-benar berusaha bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Makanya tadi saya akhirnya mulai merenungkan, saudara, bahwa ya kadang-kadang masalah ujian itu diizinkan Tuhan untuk supaya kita itu kembali bersungguh-sungguh kepada Dia, saudara. Karena ada dua jenis orang ya di dalam Alkitab yang kita bisa lihat, saudara. Yang pertama Bartimeus. Bartimeus itu teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud. Itu karena kebutuhannya. Bartimeus butuh, menginginkan sesuatu. Tetapi ada satu tokoh lagi di dalam Alkitab, Sakeus. Sakeus sungguh-sungguh juga mencari Tuhan. Dia sungguh-sungguh berusaha mencari Tuhan, tapi sebetulnya dia nggak butuh apa-apa.
Nah, kadang-kadang permasalahan kita adalah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh pada saat kita butuh saja. Kita berteriak kepada Tuhan pada saat kita butuh. Tetapi pada saat kita tidak mengalami apa-apa, apakah kita sungguh-sungguh juga mencari Tuhan? Dan kalau kita menyadari bahwa waktu kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita akan hidup, maka kita akan menyadari betapa pentingnya memiliki hati yang bersungguh-sungguh mencari Dia, saudara. Sakeus nggak punya kebutuhan apa-apa, tapi firman Tuhan katakan apa yang membuat Yesus berpaling kepada Sakeus? Karena Yesus melihat kesungguhan hatinya. Firman Tuhan katakan dia berlari melewati kerumunan, dia panjat pohon supaya dia bisa melihat Yesus. Yesus melihat kesungguhan hatinya. Di antara semua orang yang ingin melihat Yesus, apa yang membuat Yesus tertarik kepada Sakeus adalah karena Sakeus lebih bersungguh-sungguh hati. Dan Sakeus nggak punya kepentingan apapun selain mau ketemu dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah karena kita sudah terbiasa untuk menjalani hari demi hari, atau mungkin kita masih lolos dari semua hal yang ada? Kita nggak mengalami sakit penyakit mungkin, kita nggak mengalami masalah apapun. Tapi apakah kita tetap mencari Tuhan? Saya berdoa jangan sampai masalah datang dulu baru kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi biarlah setiap hari kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara, di dalam kehidupan kita. Upaya yang kedua selain mendapatkan kekuatan, orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, matanya akan dibukakan. Apa yang dimaksud matanya akan dibukakan? Itu adalah mata, berbicara tentang mata rohani yang dibukakan, saudara. Bahwa saya mendapati, saudara, saya merenungkan pada waktu saya berusaha dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati. Maka saya mulai bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencananya. Mata saya mulai dibukakan. Pada waktu sekali lagi proses pencarian pencarian rumah sakit untuk papa saya. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saya cari, saya kejar Tuhan, saya berdoa di hadapan Tuhan. Dan tiba-tiba mata saya dibukakan oleh Tuhan. Mata saya dibukakan oleh Tuhan untuk saya bisa melihat. Yang saya hadapi, saya sempat panik, saya sempat cemas pada waktu itu. Tetapi pada waktu saya berdoa sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih saya damai sejahtera untuk bisa melewati semuanya. Sehingga pada waktu sekitar 2 jam sebelum Papa dipanggil Tuhan, doa saya yang terakhir sebelum Papa saya dipanggil Tuhan adalah buat saya melihat rencanamu atas kehidupan keluarga. Dan saat itu juga saya mau saksikan pada saudara, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal itu yang mengalir dalam kehidupan saya. Dan sehingga pas waktu Papa saya akhirnya dipanggil oleh Tuhan, akhirnya saya bisa dengan rela untuk saya melepas kepergian Papa saya. Karena saya tahu itu yang terbaik. Kadang-kadang saudara, masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mulai takut, kita mulai khawatir dalam kehidupan kita. Karena mata kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Saya teringat kepada peristiwa pada waktu Elisa dan bujangnya itu menghadapi masalah. Ya. Bujangnya melihat ya, bahwa ada begitu banyak tentara yang mengejar, mengepung mereka. Tetapi kemudian Elisa berdoa, Tuhan buka mata dari Gehazi ini, supaya dia melihat bahwa yang menyertai kita lebih banyak, lebih besar daripada yang menyertai mereka. Ini yang kita perlu dapatkan. Pada waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mata kita mulai dibukakan bahwa yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai musuh-musuh kita. Bahwa Allah yang kita sembah lebih besar dari segala macam persoalan yang kita hadapi. Pada waktu kita bersungguh-sungguh mencari Dia, maka mata rohani kita terbuka. Matius pasal yang ke-6 berkata, apabila matamu terang, maka teranglah seluruh kehidupanmu. Matius 6 itu berbicara tentang kekhawatiran. Mata yang terang itu bicara mata yang melihat dari sudut pandang Tuhan. Mata yang bisa melihat bahwa Tuhan yang disembah
lebih besar dari segala ketakutan, kekhawatiran, masalah yang dihadapi. Itulah sebabnya saudara, saya berdoa, biar kita bisa melewati semua ujian hati, ujian kerendahan hati, ujian apakah hati kita memang benar-benar utuh, penuh, tidak terbagi oleh apapun juga. Ujian kesungguhan hati. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap mencari Tuhan. Dan kita mencari Tuhan bukan karena kita hanya sekedar membutuhkan Dia, tapi hati kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Saya berdoa di masa-masa pandemi seperti ini, saudara bisa menemukan Tuhan bahkan di dalam hal-hal yang tersulit, dalam kondisi tersulit sekalipun. Saudara. Seorang teman saya mengutip dari Pendeta Francis Chan, ini berkata, justru di dalam lembah yang kelam, yang paling dalam, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya lebih lagi. Tuhan menunjukkan dirinya lebih lagi. Periksa hati. Tuhan menguji hati, menyelidiki batin kita. Biarlah kita kedapatan memiliki kerendahan hati, hati yang tidak terbagi, dan kita memiliki kesungguhan hati kepadanya. Dan kita tetap berkata, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan selalu menjadi Tuhan. Dan Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami memiliki hati yang murni. Hati yang tidak terbagi-bagi. Kerendahan hati dan kesungguhan hati. Tuhan, proses kami, uji hati kami. Engkau Allah yang menguji setiap hati kami, menyelidiki batin kami Tuhan. Pimpin kami untuk kami memiliki hati yang murni itu Tuhan. Di dalam setiap proses, di dalam setiap masalah yang kami hadapi, biar kami boleh menyadari terus bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang punya rancangan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Semua rancangan-Mu adalah buat kebaikan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar sekali lagi kami berdoa, pada saat mata-Mu menjelajah ke seluruh bumi, Engkau memeriksa hati kami. Hati kami boleh kedapatan murni di hadapan-Mu. Sebab itu pimpin kami Roh Kudus, untuk kami sekali lagi boleh memiliki kerendahan hati, hati yang tidak terbagi, dan kami boleh memiliki hati yang bersungguh-sungguh untuk terus mencari Engkau Tuhan. Baik pada saat kami butuh, maupun pada saat hari-hari biasa sekalipun Tuhan. Tuhan, kami mau terus mencari Engkau dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa Engkau memberkati seluruh jemaat yang ada yang mendengar Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun, kami boleh melihat Tuhan yang hidup berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus berbicara buat setiap kami. Sekali lagi berkati seluruh orang-orang yang mendengar firman-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.